Hari ini saya akan ngobrol dengan seorang wanita, nggak sekedar wanita saja, tapi the wanita paling cantik katanya di antara 20 wanita cantik di Indonesia ini. Nanti kita langsung buktikan sendiri ya. Dan membahas masalah tenun. Nah, kita menyadari tenun saat ini sedang ngetrend sih guys ya. Ada di dalam setiap fashion show, mengusung tema tentang kain-kain tradisional, dan paling banyak ditampilkan di show-show terakhir ini. Nah, kita harus sadar bahwa kain tenun Indonesia ini juga sangat melekat dengan kain tradisional yang sudah sangat tua, namun tetap eksis hingga saat ini. Kita akan bincang-bincang, saya Jamie Untoro dalam satu cerita untuk Indonesia. Langsung saja dengan tamu saya yaitu Laura Mulyadi, seorang model terkenal di Indonesia. Cukup unik sih ini, dari Pontianak, Serang, Tionghoa, Mongolia. Laura, apa kabar? Halo, syukur pada Tuhan baik. Apa kabar guys? Good. Wah, senang sekali nih. Thank you for your time ya. Thank you for having me here. Terima kasih semuanya. Halo. Ya, Laura gimana nih kok bisa dari Pontianak, Serang, Mongolia, Tionghoa, quite unique ya. Tell us a little bit your story gitu. Sebenarnya aku itu dilahirkan di Jakarta. Di Jakarta, oke. Okay. Ya. Tapi memang darah tuh kayak gado-gado gitu. Okay. Jadi campuran mami, papi, dan generasi di atas itu sebenarnya udah macam-macam sih Kak. Gitu. Makanya ini kulit asli, memang aku terakhir dengan kulit yang gelap. Tapi aku Chinese, ada darah Chinese-nya. Tapi ya kalau mau dibilang, if you ask me, I'm Indonesian, itu sih. Aku orang Indonesia. Wow. Oke. By the way, ini sebelum kita ngobrol yang serius dan fun gitu ya, tingginya berapa? Nah itu tadi yang ditanya juga. Ini kita ngomongin tinggi hati atau tinggi badan? Iya. Kalau tinggi badan aku 181. Iya. Wah, 180, jadi saya begini nih ngelihatnya ya. Jadi kenapa bisa begitu, main basket terus? Oh enggak ya? Kebetulan yang tadi mungkin ya kalau kita when we talk about DNA, papi mami aku kebetulan mereka memiliki tinggi badan yang 170, 165 sebenarnya. Ya quite tall tapi rata-rata. Kebetulan kakek aku panggilnya Kungkung gitu, beliau 192. Wow, gitu. Nah mungkin dengan kulit yang gelap, jadi aku kayaknya turunannya lompat gitu loh Kak. 20 wanita tercantik di Indonesia. Amin. Gimana sih ceritanya? Bisa ceritain dikit nggak Laura? Aku juga bingung sih kalau misalnya ditanya itu. Aku bersyukur banget sih. Sebenarnya kalau misalnya ditanya soal itu, if you ask me probably 20 years ago, jujur aku nggak bisa jawab sih Kak. Karena saat itu aku tidak merasa cantik sama sekali. I mean cantik probably kalau di dalam kamus hidup aku itu sangat jauh dari apa yang aku rasakan gitu loh. Karena memang stereotyping cantik itu udah ada polanya. Harus kulitnya putih, rambutnya panjang, hidungnya mancung, bla 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 gitu. Jadi saat itu mungkin aku masih meragukan. Tapi kalau memang sejalannya waktu aku merasa sebenarnya kecantikan itu tidak hanya dilihat dari 1, 2, 3 aspek. Tidak hanya bisa dipatternin oleh, itu beda dengan apa yang disebut matematik 1 + 1 adalah 2. Itu it's a fact. Cantik is not fact. Cantik is how you grow. Cantik is how you show. Gitu. Gimana kamu bertumbuh, berkembang dan menunjukkannya. Dan kalau kita misalnya dilahirkan dengan technically ada yang bilang dia secara fisik sempurna karena 3,18 dan lain-lain proporsi mukanya. Tapi kalau dari diri kita tidak merasa cantik, tidak menunjukkannya dan tidak melakukan hal-hal yang cantik dalam hidup, what's the point? Orang gak akan lihat. Wow. So aku terima kasih banget dengan orang yang memberikan itu, tapi aku juga berterima kasih terhadap diri aku dan terhadap Tuhan menciptakan aku seperti ini gitu. Karena aku bisa melihat sesuatu yang aku lihat sebenarnya probably dulu kulit aku gelap, aku melihat itu suatu kekurangan. Tapi sebenarnya itu suatu kelebihan. That more like that. Wow. Ya, kurang lebih kayak gitu sih. Ya memang kalau lihat description Laura sendiri nggak sekedar seorang model ya, tapi seorang entrepreneur, seorang educator, dan orang yang mencintai fashion, dan ini sangat melekat. So the beauty from many fold of eyes itu ya, dia dari segala macam. Tapi yang cukup unik ya, lately Laura mengembangkan sebuah movement lah, I call it movement ya,
Gerakan Matahari dari Timur. Betul Kak, iya. Ini gimana so? Can you tell us a little bit? Sebelumnya sekali lagi aku bilang terima kasih banget Kak Jimmy dan tim, juga teman-teman yang nonton udah menyediakan waktu nih untuk mengundang aku mewakili teman-teman semua dari Gerakan Matahari dari Timur. Apa sih Gerakan Matahari dari Timur? Sebenarnya itu adalah gerakan kebersamaan sih Kak. Gak bisa satu orang, gak bisa dua orang, tapi kita bersama-sama. Untuk melestarikan budaya bangsa dan pemberdayaan perempuan dengan cara yang kekinian. Gitu. Jadi orang mikirnya kalau Gerakan Matahari dari Timur hanya berfokus sama Indonesia Timur. Sebenarnya awalnya kita menciptakan ini, kita bergerak untuk melakukan ini, matahari itu adalah suatu sumber yang adil. Dia memiliki janji, ikrar kepada semua orang untuk selalu bersinar. Jamnya mungkin dari one globe, satu dunia ini beda. Tapi dia bersinar dan dia memberikan suatu kehidupan. Nah, kenapa dari timur? Pertama, matahari terbitnya dari timur. Jadi kami berharap agar gerakan yang kami lakukan ini selalu terbit. Ada masa tenggelam pasti. Itu namanya proses kehidupan. Itu proses berjalannya sesuatu. Tapi selalu terus ada yang menggerakkan. Yang kedua, kebetulan pencetus dari semua gerakan ini dan penggeraknya kami semua adalah dari Indonesia. Dan kami memegang erat budaya timur. Jadi memang kami akan bawa ini ke budaya yang lain. Seperti yang kami lakukan di bulan Maret, kami membawanya ke budaya barat, tapi tetap memegang nilai-nilai dan budaya yang memang ada dan memang sudah diajarkan kepada kami dari ratusan tahun yang lalu. Jadi sesuatu yang dari timur itu memang kami pegang erat dan sebagai akar kami. Kurang lebih seperti itu. So jadi saya pikir nggak sekedar dari Indonesia Timur ya, tapi lebih bigger than that. Khususnya mengedepankan tentang all the culture tentang Indonesia itu sendiri. Betul sekali. Tapi lately saya lihat bahwa gerakan Matahari dari Timur ini membuat sesuatu yang cukup heboh waktu itu ya. Bahkan sekarang ekonya masih ada, yaitu rekam massa. Amin. Gimana itu ceritanya rekam massa, gerakan Matahari dari Timur sampai masuk rekam massa dan melakukan begitu banyak contemporary art yang membuat semua yang hadir very inspiring, surprise gitu ya. Amin, terima kasih. Aduh. Ya, berbias kelihatan gak di kamera? Enggak, tapi sebenarnya ini mewakili, ini bukan dari saya aja, tapi mewakili tim yang emang kami semua bekerja dalam gerakan jejak massa di rekam massa ini. Seperti yang kami bilang dari visi, namanya memang Gerakan Matahari dari Timur. Jadi ini gerakan, bukan cuma satu yang bergerak, dua yang bergerak, tapi banyak yang bergerak. Dan kami bertemu dengan memang orang-orang, organisasi, company yang punya visi yang sama. Dan saat itu di bulan Oktober, November, kami bekerja sama dengan Artopologi dan mereka mempunyai visi yang sama. Saat itu kebetulan memang dari Matahari dari Timur mengangkat mengenai waktu. Esensi dari waktu, kepentingan waktu dan juga the value, nilai dari waktu itu sendiri. Dan bagaimana kami bisa mengelolanya dan membawa sejarah saat ini, masa kini, dan esok. Kami bertemu dengan Artopologi di mana mereka juga menaikkan nilai dari seni yang dibawa ke teknologi. Salah satu dari DNA Matahari dari Timur adalah kami itu ingin membawa, ibaratnya gini, kalau dalam bahasa yang singkat, kalau kita ngomongin budaya siapa yang mau denger, gitu. Kita sekarang semua ngomongin kekinian gitu loh. So gimana kita mau, kita gimana bawa anak-anak muda nih untuk, I wanna see it, at least nengok deh, turn their head. Mau nggak mau kita harus mengikuti zaman itu berkembang. Salah satunya adalah aspek teknologi. And with the technology kita bisa tetap membawa budaya, nilai-nilainya, budayanya, tapi kita kemas dengan sesuatu yang baru. Nah di situ kami membuat suatu pagelaran di mana itu yang mengedepankan tetap seni, tetap budaya, tapi dengan kami packaging sesuatu yang baru gitu. Disitulah kita memasukkan suatu unsur teknologi, kurang lebih kayak gitu. Jadi kurang lebih yang ditonjolkan di dalam rekam massa selain kebersamaan,
so many maestro dalam para seniman ya. Saya lihat salah satunya adalah quite strong ya, correct me if I'm wrong, menonjolkan benar-benar budaya dari Indonesia Timur salah satunya lah ya. Oh betul. Memang para maestro yang terlibat saat itu ada Karina Liunardi, ada juga Mas Didi Budiarjo, ada Joshua Irwandi, beliau fotografer dokumenter ya yang mendapatkan penghargaan. Ada juga Bunda Gia Panggabean, terus ada Fidanito, seorang perupa dan fotografer. Nah banyak yang terlibat. Ada Ibu Rusini, beliau adalah seorang maestro tari sebenarnya Kak. Yang berkolaborasi dengan Dea Vandari yang adalah penari dan juga instruktur untuk kontemporer tradisional. Dan waktu itu aku berpikir kenapa enggak kita gabungkan dengan penari Indonesia yang actually dia itu selain coach penari untuk R&B. Jadi hip hop di Indonesia gitu. Karena budaya itu enggak cuma satu. Akarnya itu banyak gitu. Dan saat itu kami buat kolaborasi, baik itu seni itu kan gak cuma dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita cium, kita rasakan, dan terakhir ya kita nikmati. Itu yang akan menjadi kenangan dan kita teruskan. Nah di situ aku dan tim berpikir kita buat semua kolaborasi dari yang memang kemarin. Kemarin itu bukan berarti jadul, enggak. Ya, tergantung persepsi kita. Kemarin jadul juga not bad at all. Kita sometimes, suka roti jadul, makanan kalau jadul, itu it's the best. Waduh, kalau itu suka banget itu. Iya, maksudnya kadang-kadang orang mikir, nggak mau budaya apa sih ini, aduh nggak keren gitu kan. No, you are who you are today karena ada yang mengajarkan, ada yang menanamkan bibit. Bibit itu datangnya dari kemarin, pelajaran kemarin, sejarah. Nah, itu yang kami kombinasikan, gimana caranya kami bikin, jadi ada tradisional yang 100% tradisional, kami campur dengan kontemporer dan kami campur dengan apa yang disukai masyarakat saat ini dengan nilai yang berbasis sama gitu. Itu tidak hanya di seni tari tapi juga di lagu yang memang kami serap. Lagunya itu kebetulan yang buat DJ-nya itu dari Indonesia Timur, orang Ambon enggak? Wow. Iya. Nah, dan untuk tim kami sendiri dari Gerakan Matahari dari Timur saat itu yang bekerja semuanya perempuan. Gitu. Really? Iya, tapi balik lagi untuk tapi tidak mengecilkan laki-laki ya, karena memang untuk kompas kami itu masih laki-laki. So we don't see gender here. Kita lebih ke kamu bisanya apa? Apa yang bisa kamu berikan dan apa yang mau kamu berikan, kurang lebih kayak gitu sih. Wah. Laura, saya kira memang banyak hal ya, tapi saya mau nero sedikit nih. Why dalam salah satu project you yang cukup bagi saya cukup keren dan perlu didengungkan, yaitu segala hasil tenun yang ada di Lombok, di Nusa Tenggara Barat gitu ya, dan budaya Lombok. Bisa diceritakan nggak? Saya lihat di sini juga tenun-tenun Lombok yang quite impressive for me itu ya. Cukup keren sih gitu ya. Why you pick Lombok. Kenapa tenun? Iya. Thank you for the question. Kayak miss ini enggak, tapi benar. Terima kasih. Setiap kali aku ditanya ini, I actually touch my heart. Kenapa Lombok gitu? Karena buat aku setiap daerah di Indonesia kita itu negara yang sangat inggil dengan budaya. Tapi pemerataannya itu belum sempurna. I see, ya. Right. Salah satu daerah yang menurut aku kaya sekali dengan semuanya itu adalah Lombok. It really touch my heart. Kenapa? Karena seiringan sekali dengan visi kami, yaitu selain untuk meningkatkan pelestarian budaya dari tenunnya sendiri. Sebenarnya di Lombok itu yang menenun, dulu itu yang buat itu motifnya hanya perempuan Kak. I see. Diturunkan. Dan di cerita satu kain nih yang dilihat sama teman-teman di sini, ini adalah cerita dari nenek turun ke ibu, ibu turun ke anak. So when we buy, saat kita membeli satu kain, itu kamu nggak hanya impuls beli kain karena kamu suka. Misalnya kamu nggak cari nih arti motifnya apa. Tapi kamu menyelamatkan bukan hanya satu orang, tapi satu keluarga. Dari satu keluarga kamu menyelamatkan satu daerah. Dari satu daerah kamu menyelamatkan satu bangsa.
Itu perempuan turun. Di balik ini memang ada, ini perdebatan ini masih ada sampai sekarang, bahkan sampai saat kita ngobrol sekarang ya, itu mengenai HAM di mana perempuan nggak boleh nikah nih kalau memang misalnya belum bisa bikin kain 3 kain. Kain yang melambangkan kain kelahiran, kain kehidupan, kain kepergian. Berat, kenapa kayak gitu? Tapi setiap cerita itu ada 2 sisi. Di mana saat kamu menenun itu butuh kesabaran yang luar biasa. Kegigihan yang luar biasa. Ini ada benangnya. Ini benang yang dikirimin sama pengepul dari Lombok, Kak. Yang memang memberikan, ini aku dikirimin kain dari pengepul Lombok langsung. Wow. Jadi ini motif lumayan agak tua. Intinya adalah mulainya dari hal kecil. Untuk jadi segini aja, it takes time. It takes everything, sacrifice, it takes love. Kalau kamu salah, terus kainnya gimana? Yang aku pakai sekarang nih, yang aku jadiin rok ini dari penjualnya itu bilang, Kak Laura, aku ada kain nih yang sebenarnya salah, aku nggak bisa jual. Dia bilang nggak bisa jual. Sedangkan di mata kita yang mungkin masih minim, salahnya di mana ya? Kita nggak tahu kan? Dia kasih tahu ke aku harus minta izin dengan etika yang ini, boleh nggak saya bikin jadi rok, gitu. Jadiin sesuatu yang bisa applicable dan ada relevansinya terhadap aku sehari-hari. I can use it every day. Ini mereka bisa menghabiskan waktu 3 bulan, Kak. 3 months of their life. Kita ngapain 3 bulan gitu loh. So something small yang win-win solution. Dan at the end kenapa Lombok, kamu beli 1 kain, ini bisa kamu turunin generasi ke generasi. Orang mikirnya apa? Oh iya, gue beli emas deh, gue turunin ke anak cucu gue. Boleh. Aku nggak bilang nggak boleh. Tapi akar kamu satu aja, kamu sediain, simpan uangnya. Nggak usah aku bilang harus beli tenun Lombok, enggak. Kamu cari motif apa yang melekat di hati kamu. Banyak, dari daerah mana banyak. Ada motif kuda di mana hidup gue ini penuh perjuangan gitu ya. Aku itu orangnya berjuang, hidup aku sulit, tapi akhirnya aku mendapatkannya. Aku cari deh motif kuda dari daerah mana. Beli, kamu turunin ke anak kamu. Kadang-kadang kata-kata tidak bisa melanjutkan apa yang mau kita ucapkan. Wow. Ya, kebanyakan ngomong ya itu. Ini ngobrol sama Laura rasanya seperti seorang motivator gitu ya. Wow. Jadi kalau kita ngelihat kain tenun ya Laura ya, saya sebagai man pun lihat ini diceritain dulu ya cuman tenun ya. Tapi begitu tadi cerita pada waktu seseorang membeli tenun ini, it's not just produk ya, tapi bagaimana 3 generasi dari ibunya, anaknya atau omanya menenun bersama-sama dan the whole familyhood itu merasa diberkati, mendapat rezeki. Ini sesuatu yang banyak orang nggak ngerti sih ya. So Laura, little bit difference nih ya. Kita ngobrol ini memang saya sendiri sih oke-oke aja. I wish my wife watching this ya nanti ya. Harus berarti. Jadi seorang model, memakai produk-produk Indonesia is another challenge, majority lah gitu ya. Lalu di sini ceritanya walaupun a lot of good story guys, so deep story ya. And yet kita jalan-jalan ke mall dan sebagainya, everything is Prada, LV, is all the well-known brand. So how do you see this? Oke. Kalau balik personal lagi. Personal sih oke, personal juga oke. Iya. Wah laki langsung, waduh tajam tuh matanya. Ada suami gue langsung tajam matanya. Semua basisnya kejujuran ya sayang. Okay. Jadi gini, kalau aku itu selalu, kita manusia itu punya banyak roles dalam kehidupan gitu. Ya oke, anak, istri, ya ibu. Kalau aku sendiri model, aku juga coach, aku dulu volunteer sahabat anak di mana aku ngajar di jalanan gitu. So in my perspektif yang bisa aku bagikan, penempatan diri, gitu. Tapi jangan lupa kamu itu kamu. Jadi for example aku itu Laura. Jadi semua orang punya sesuatu yang bikin dia bahagia. Kalau misalnya kamu bahagia dengan membeli barang brand karena menurut kamu itu happy gitu. Aku bukan tipe orang yang jangan, enggak. It's how for you untuk bikin kamu happy. Who am I untuk bilang jangan? Boleh.
Tapi balik lagi, sekarang gini. At the end of the day, semua manusia itu berbeda, tapi at the end of the day, semua manusia itu punya keinginan yang sama. Ini maaf kalau aku salah, tapi ini formula kebahagiaan. aku. Iya, kebahagiaan, tapi semua itu mau diakui, menurut aku. Salah satu hal yang paling penting untuk baik itu confidence, mau bahagia, mau semua, kita itu memiliki rasa ingin diakui. Skalanya manusia satu dengan lainnya, insannya itu beda. Cara kamu diakuinya bagaimana, itu beda-beda. Tapi at the end of the day, you want that. It's okay. Tapi yang bisa aku sharingin sebagai Laura seorang model, Laura seorang yang gak percaya diri dengan kulit gelapnya dulu aku pernah gemuk banget Kak. Really? I actually went to a phase di mana aku benar-benar confidence itu gak ada. Bahkan bukan low ya, itu gak ada. So yang bisa aku bagikan mungkin sedikit dari semua role ini ya, di luar dari Matahari dari Timur adalah satu. The thing untuk diakui, ya kamu tahu dulu apa yang mau diakuin. Gitu. You have to know, mencari jati diri itu apa yang kamu cari dan apa yang mau kamu tunjukkan. Jadi kalau misalnya kamu mau brand Prada, siapa yang bilang brand Prada itu tidak bisa di-matchingkan atau di-stylingkan dengan kain Nusantara? Wow. Kalau kita ngomong masalah value itu ada yang namanya waktu, ada yang namanya tingkat kesulitan. Harga itu ditentukan oleh market, ditentukan oleh demand. Jadi sebenarnya bisa aja gitu. Yang mungkin sedikit aku bagikan sebagai model nih, pembawaan diri kamu aja gimana. Aku kelihatannya kayak mau kondangan nih, kayak mau rapat direksi gitu ya. No, kamu salah banget kalau kamu mikir kayak gitu. Itulah namanya pendidikan. Pendidikan itu nggak cuma matematika, fisika, ataupun kimia, ataupun ekonomi. Tapi pendidikan itu namanya style juga pendidikan. Gimana kamu matchingin diri kamu, melihat kamu terlihat lebih confident, tapi dengan menunjukkan who you are. Balik lagi ke tadi pengakuan kamu, ya semua orang wants to be different, but they don't feel comfortable to be different. Dengan kamu matchingin kain Nusantara dengan sesuatu yang make you comfortable, misalnya kamu comfortable dengan t-shirt nih cowok ya misalnya, t-shirt ya. Kamu pakai sedikit aja, kamu pakai shawl kecil aja Kak misalnya ya, gini. Dengan motif yang bikin kamu confident, kamu tahu nih motifnya apa artinya. Misalnya parang, artinya apa? Atau awan, sedikit aja. Wow. Kamu ngerti motifnya apa, pas kamu tampil ke depan, kamu akan lebih percaya diri. As simple as that. Wow. Jawabannya cukup dalam ya guys ya. Jadi oke aja, mau pakai Prada boleh, mau pakai tenun boleh, tapi the best adalah kombinasi. Itu katanya jawabannya. Anda pasti penasaran, saya ingin ajak untuk Anda nonton sebentar bagaimana gerakan daripada Matahari dari Timur bersama seorang Laura, model, fashion, entrepreneur, coach. So let's watch the whole movement gerakan Matahari dari Timur. Thank you guys, terima kasih telah nonton video ini. So jangan lupa untuk like, comment, share, juga nyalakan lonceng notifikasi Anda untuk cerita-cerita yang akan datang di dalam Satu Cerita untuk Indonesia. Thank you.